Berapa sih foto yang ada di galeri HP kamu sekarang? 1.000? 5.000? Atau bahkan 10.000? Dari foto-foto ini, berapa sih yang kamu benar-benar lihat ulang lebih dari sekali? Tapi foto ini baru satu bagian loh. Belum lagi tab browser yang udah kebuka berbulan-bulan, lalu ada ribuan email yang gak pernah dihapus, ada juga file downloads yang gak pernah dibuka. Tanpa kita sadari, kita semua melakukan hal ini loh. Hal ini punya nama yaitu digital hoarding. Perkenalkan, saya Kira Diwang Sasri. Di video ini kita akan membahas kenapa hampir semua orang melakukan digital hoarding, apa yang mendorong kita dari sisi psikologi, dan apa konsekuensi yang mungkin tidak kita sadari. Dalam high speed internet pada tahun 2022, dari 1.000 sampel terdapat 62% orang Amerika merasa stres atau cemas karena jumlah file digital yang mereka miliki. Kemudian, dalam Compare and Recycle Surveys pada tahun 2025, menggunakan 2.000 sampel orang UK, sebanyak 69% orang Inggris itu mengaku diri mereka sebagai digital hoarder sampai taraf tertentu. Dan terdapat 44% Gen Z mengaku menyimpan file digital yang sudah tidak relevan nih. Lalu, apa sih digital hoarding itu? Digital hoarding merupakan akumulasi konten digital secara terus-menerus dan kesulitan untuk menghapus bahkan membuangnya. Bahkan juga ketika konten tersebut sudah tidak berguna atau tidak pernah diakses lagi loh. Konsep ini pertama kali diformalkan oleh Van Bennekom dan koleganya pada tahun 2015 yang mendeskripsikannya sebagai akumulasi kekacauan file digital serta kesulitan untuk menghapusnya. Sejak saat itu, riset di bidang ini terus berkembang pesat, terutama seiring dengan murahnya biaya penyimpanan yang membuat akumulasi digital menjadi nyaris tidak ada hambatan secara fisik nih. Padahal sebelumnya, karena keterbatasan ruang penyimpanan, itu secara alami mendorong kita untuk bisa memilah file-file yang dibutuhkan. Tetapi sekarang dengan adanya cost storage yang murah, kemudian juga memori HP yang semakin besar, hambatan-hambatan tersebut hilang, dan bersamanya hilang juga dorongan alami untuk merapikan file-file tersebut. Yang paling sering di-hoard itu apa sih? Yang pertama, ada foto dan video. Lalu ada screenshot nih, entah itu meme, resep, quotes, atau info yang nanti mau dibaca. Lalu ada file-file random di-download, ada aplikasi yang tidak pernah dibuka, tapi juga tidak dihapus. Dan ada bookmark di medsos yang tidak pernah dibuka kembali nih. Hal-hal tersebut sangat familiar kan? Lalu, kenapa sih kita sulit untuk menghapus? Kalau ditanya, kamu kenapa nggak menghapus foto-foto itu? Kebanyakan orang itu pasti akan menjawab, nanti aja deh, siapa tahu butuh. Atau bahkan sayang kalau dihapus. Nah, sebenarnya jawaban ini tuh sederhana. Tapi di baliknya ada mekanisme psikologi yang cukup kompleks loh. Yang pertama ada FOMO, Fear of Missing Out. FOMO itu merupakan kekhawatiran pervasif bahwa kita akan kehilangan suatu momen yang berharga jika kita tidak menyimpan atau kita tidak turut hadir di dalamnya. Dalam konteks digital hoarding, FOMO sebagai dorongan utama di dua arah nih. Yang pertama, kita takut untuk membuang file yang mungkin nanti akan dibutuhkan. Lalu yang kedua, kita juga akan takut kehilangan memori atau momen yang mungkin tersimpan dalam sebuah foto, video, maupun pesan, meskipun kita sudah tidak pernah membukanya. Lalu ada juga keterikatan emosional. Foto itu bukan sekedar file, pesan lama juga bukan sekedar teks. Bagi banyak orang, file digital menjadi perpanjangan memori dan perpanjangan identitas mereka. Cara untuk membuktikan bahwa sebuah momen itu pernah terjadi, bahwa sebuah hubungan itu pernah ada, dan bahwa ada versi diri yang lebih muda itu pernah eksis juga loh. Lalu yang ketiga ada anxiety dan juga decision paralysis. Salah satu temuan yang paling konsisten dan relevan dalam riset digital hoarding itu adalah hubungannya dengan kecemasan.
bukan hanya kecemasan yang mendorong hoarding, tetapi hoarding sendiri juga menciptakan kecemasan-kecemasan baru yang nantinya akan membentuk sebuah lingkaran. Hal ini terjadi melalui mekanisme yang biasa disebut dengan decision paralysis. Ketika kita dihadapkan pada ribuan file yang harus dipilah, otak kita akan cenderung kewalahan dan memilih jalan termudah, yaitu tidak menghapus apapun. Nah, seiring berjalannya waktu, kekacauan tersebut akan semakin besar dan rasa kewalahan pun juga akan semakin kuat loh. Lalu yang keempat ada perfeksionis dan juga keraguan-raguan. Orang yang perfeksionis itu akan cenderung berhati-hati, seringkali merasa bahwa setiap keputusan yang diambil, termasuk menghapus file, itu harus dilakukan dengan sempurna dan tanpa adanya resiko menyesal nantinya. Akibatnya, mereka tidak mengambil keputusan apapun dan tidak ada file yang dihapus. Yang terakhir ada Google Effect nih. Merupakan fenomena yang dalam psikologi memori merupakan kecenderungan untuk tidak mengingat informasi karena kita tahu di mana kita akan mengakses, kita akan menemukan informasi itu kembali. Nah, dalam konteks digital hoarding itu akan memperparah hal ini karena kita menyimpan segalanya bukan karena kita ingin menggunakannya suatu saat nanti, bukan karena kita butuh, tapi kita merasa aman jika kita tahu ada file tersebut di suatu tempat. Tetapi masalahnya file yang tidak diorganisir sama sekali itu juga sama aja kayak file tersebut tidak ada. Karena jika kita tidak bisa menemukan sesuatu, menyimpannya juga tidak ada bedanya kan dengan menghapusnya. Tetapi memang dalam psikologis itu menyimpannya itu akan terasa lebih aman gitu. Lalu, apa sih dampak dari digital hoarding? Yang pertama, itu ada kekacauan mental. Penelitian tentang kekacauan fisik menunjukkan bahwa ruangan yang berantakan itu dapat meningkatkan kadar kortisol atau hormon stres dan dapat menurunkan kemampuan untuk bisa fokus nih. Hal yang sama juga berlaku di lingkungan digital, seperti contohnya nih, notifikasi yang bertumpuk, kemudian ada galeri yang penuh, email yang tidak terbaca. Semuanya itu menciptakan digital clutter yang akan menambah beban kognitif, bahkan ketika kita sedang tidak membukanya. Studi terhadap 801 mahasiswa oleh Frontiers in Psychology itu menemukan bahwa digital hoarding secara signifikan dapat memprediksi kesalahan kognitif dalam kehidupan sehari-hari seperti lupa, lalu kehilangan konsentrasi, atau bahkan membuat keputusan-keputusan yang buruk. Kelelahan ini menjadi mediator. Hoarding digital itu dapat menyebabkan kelelahan mental yang kemudian dapat memperburuk fungsi dari kognitif. Lalu yang kedua ada produktivitas. Di lingkungan kerja, digital hoarding itu akan berdampak langsung pada efisiensi loh. Waktu yang dihabiskan untuk mencari file di antara tumpukan ribuan file-file yang terkubur gitu, yang tidak terorganisir, merupakan waktu-waktu yang terbuang. Nah, kesadaran bahwa ada tumpukan yang harus dipilah, ada tumpukan yang harus dibersihkan, tetapi tidak pernah dilakukan, itu dapat menjadi sumber stres. Kemudian juga dapat melatar belakangi pengurasan energi mental. Yang ketiga ada privacy. File-file lama yang tidak diperiksa, yang tidak dicek kembali, itu bisa jadi mereka mengandung informasi-informasi sensitif seperti nama rekening, kemudian KTP yang pernah difoto, password yang pernah dicatat di notes, atau bahkan chat pribadi yang udah lama nih, kita bahkan gak inget gitu. Semakin besar volume data yang disimpan, semakin besar pula nih bahwa ada permukaan yang bisa dieksploitasi jika terjadi kebocoran akun misalnya. Kemudian juga ada kehilangan perangkat nih. Nah, yang terakhir adalah jejak karbon digital. Hal ini merupakan dampak yang paling jarang dibicarakan, tetapi semakin relevan. Setiap file yang tersimpan dalam cloud itu membutuhkan server untuk menyimpannya. Sedangkan server sendiri itu membutuhkan energi nih. Kalau dilihat dalam skala individual, mungkin memang terlihat kecil. Tapi dalam secara global, itu akumulasi data yang tidak pernah diakses dapat berkontribusi pada konsumsi energi pusat yang terus meningkat gitu.
Tapi tunggu dulu ya, sebelum kita masuk ke solusi, ada satu hal yang penting untuk dipahami, bahwa tidak semua akumulasi digital adalah masalah. Ada bentuk digital hoarding itu yang justru produktif dalam konteks akademik atau bahkan dalam konteks pekerjaan, seperti digital hoarding yang bisa berkontribusi positif dengan efisiensi dan juga prestasi nih. Caranya gimana? Ketika kontennya itu terorganisir dan punya tujuan. Lalu, gimana sih cara keluarnya? Yang pertama, ubah pertanyaannya. Kita biasa tanya, apakah ini mungkin berguna suatu saat nanti? Dan hampir selalu jawabannya bisa iya. Sehingga kita tidak menghapus apapun loh. Ubah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi, apakah aku akan aktif mencari file ini jika aku tidak memilikinya? Kalau jawabannya tidak, kemungkinan besar file tersebut tidak perlu disimpan. Lalu yang kedua ada schedule digital declutter, di mana kita mencoba membersihkan semua hal sekaligus. Itu akan membuat otak kewalahan karena kita harus membuat ribuan keputusan dalam satu sesi. Lebih efektif jika kita menjadwalkan 15 menit per minggu untuk kategori spesifik, seperti minggu ini hanya membersihkan galeri foto, lalu minggu depan hanya membersihkan email, minggu berikutnya hanya membersihkan file-file download. Nah, konsistensi yang kecil ini itu lebih efektif daripada maraton menghapus sesekali. Lalu ada aturan sederhana nih untuk mencegah akumulasi baru. Yang pertama ada one in one out. Jadi setiap kali kita menyimpan sesuatu yang baru, hapuslah sesuatu yang lama dari kategori yang sama. Lalu ada juga inbox zero nih. Jadi luangkan waktu untuk memproses email, bukan malah untuk menumpuk email gitu. Lalu ada no hoarding folders nih. Jangan buat folders untuk dibaca nanti kalau memang tidak dibaca sekarang gitu. Kemungkinan folders itu nggak pernah dibaca. Dan yang terakhir bisa jadi menggunakan screenshot audit mingguan. Jadi dengan memeriksa screenshot sekali seminggu, lalu menghapus file-file yang sudah tidak relevan, seperti itu. Nah, digital hoarding merupakan fenomena yang lahir dari pertemuan 3 hal nih. Yang pertama ada teknologi yang semakin murah dan mudah. Lalu ada psikologi manusia yang secara naluriah ingin aman, dan dunia yang terasa semakin tidak pasti. Kita menyimpan foto yang tidak pernah kita lihat karena kita takut kehilangan memori. Kita menyimpan file yang tidak pernah kita buka karena takut membutuhkannya suatu saat nanti. Kita tidak menghapus apapun karena memilahnya terasa terlalu berat. Dan sementara itu, tumpukan digital terus membesar dan justru menambah beban mental yang kita coba untuk hindari sebenarnya. Dari semua yang ada di HP kamu sekarang, berapa banyak yang benar-benar kamu butuhkan dan berapa banyak yang kamu simpan karena takut untuk menghapusnya? Sekian video tentang digital hoarding. Sampai ketemu di lain kesempatan.